Di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses lobby yang dilakukan untuk meminta persetujuan dalam pelaksanaan kegiatan sosial di pedesaan. Di sini saya akan mengambil studi kasus di mana suatu organisasi sosial itu melobi tokoh masyarakat di suatu desa untuk membuat kegiatan sosial di desa tersebut. Dalam hal ini, pelobi berasal dari suatu organisasi sosial yang hendak melobi tokoh masyarakat. Yang pertama, seorang pelobi harus melakukan persiapan awal, yaitu dimulai dari riset awal tentang desa dan tokoh masyarakat. Kemudian perlu mempelajari bagaimana struktur sosial di desa tersebut. Kemudian bagaimana kebiasaan masyarakat tersebut dan norma budaya yang ada. Kenali juga tokoh-tokoh masyarakat yang berpengaruh seperti kepala desa, pemuka agama, atau pemimpin adat. Setelah itu, identifikasi masalah yang ada di desa yang memang relevan dengan kegiatan sosial yang direncanakan. Yang kedua, susun rencana kegiatan yang jelas, dimulai dari menentukan tujuan kegiatan sosial, misalnya edukasi, kesehatan, atau pelatihan keterampilan. Dan jangan lupa untuk menyiapkan proposal kegiatan yang berisi tujuan kegiatan, manfaat untuk masyarakat, peran tokoh masyarakat dan warga dalam kegiatan tersebut. Setelah pendekatan awal tadi selesai, maka lakukanlah pendekatan dengan tokoh masyarakat, mulai dengan membangun hubungan personal, kunjungi tokoh masyarakat secara langsung dengan pendekatan yang sopan. Mulailah percakapan dengan mengenalan organisasi, lalu sampaikan maksud kegiatan secara ringkas. Dan gunakanlah bahasa yang sesuai dan hindari terlalu banyak istilah teknis. Dan sebaiknya gunakanlah bahasa sederhana, hormat, yang memang sesuai dengan budaya setempat. Libatkan tokoh masyarakat dalam dialog. Dengarkan masukan dan pandangan tokoh masyarakat. Kemudian, negosiasi dan penyelesaian. Di sini kita menawarkan manfaat yang jelas. Jelaskanlah bagaimana kegiatan ini akan membawa manfaat langsung bagi masyarakat. Kemudian pastikan mereka memahami bahwa kerjasama ini tidak merugikan pihak manapun. Dan berikan masyarakat kebebasan berpendapat. Jangan memaksakan konsep kegiatan dan tawarkan ruang untuk menyesuaikan kegiatan agar kegiatan yang dilakukan ini relevan dengan kebutuhan desa tersebut. Dan setelah itu bangun komunikasi bersama, di mana di sini kita mendiskusikan secara rinci bagaimana peran masing-masing pihak dalam kegiatan tersebut. Pastikan bahwasanya ada kesepakatan yang tercatat secara tertulis jika memang ini diperlukan. Oke. Selanjutnya adalah tindak lanjut, di mana di sini kita perlu untuk menjaga hubungan baik, tetap berkomunikasi dengan tokoh masyarakat selama proses persiapan hingga kegiatan berlangsung. Setelah itu, lakukanlah evaluasi hasil bersama. Setelah kegiatan selesai, diskusikan hasil dan evaluasi dengan tokoh masyarakat untuk memperkuat hubungan ke depan. Bagi seorang penerima lobby itu perlu adanya, yang pertama adalah perlu adanya evaluasi awal, di mana di sini perlu menganalisis tujuan kegiatan tersebut. Pastikan kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan norma, nilai, atau kebiasaan di desa tersebut. Nah, kemudian diskusikan dengan warga. Jika memang memungkinkan, libatkan warga untuk mendiskusikan manfaat kegiatan yang diajukan oleh organisasi sosial tersebut. Kemudian berikan dukungan yang tepat, tawarkan masukan, dan sampaikan jika memang ada bagian dari rencana kegiatan yang perlu disesuaikan agar lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat. Karena di sini kita tahu bahwasanya tokoh masyarakatlah yang lebih tahu apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kemudian fasilitasi komunikasi. Jika disepakati, bantu organisasi sosial berkomunikasi dengan pihak lain di desa untuk mendukung kegiatan tersebut. Dan pantau
pelaksanaan kegiatan, kawal, dan awasi. Pastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah disepakati. Dan berikan evaluasi. Setelah kegiatan selesai, diskusikan apa yang berhasil dan apa yang bisa diperbaiki untuk ke depan. Nah, studi kasus dalam proses lobby ini itu termasuk dalam jenis lobby tradisional. Di mana lobby tradisional ini adalah jenis lobby yang menggunakan pendekatan informal dan personal untuk mencapai kesepakatan atau dukungan dari pihak tertentu. Fokus utama dalam lobby tradisional ini adalah membangun hubungan baik berdasarkan kepercayaan, nilai-nilai budaya, adat istiadat, atau kedekatan sosial tanpa terlalu mengandalkan struktur formal seperti dokumen tertulis atau data teknis. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.